Satu, dua, tiga. Ya, silakan masuk. Iya. Cantik-cantik sekali. Yuk, silakan masuk ya. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apa kalian sudah tahu untuk apa kita berkumpul bersama di sini? Belum. Nah, nanti Ibu jelaskan. Kita di sini melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apa kalian sudah memahami? Apa kalian sudah pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Yang jelas di dalam kegiatan ini ada beberapa asas, kemudian ada bagaimana jalannya kegiatan, adanya kesepakatan waktu, begitu. Kemudian untuk mengawali kegiatan, bagaimana kalau kita awali dengan doa agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, kemudian berlangsung dengan sesuai dengan harapan kita. Doa Ibu persilakan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Ya, tadi sudah Ibu gini ya, sudah Ibu sampaikan tujuan kita berkumpul di sini. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu hampir sama dengan konseling kelompok, hanya apabila konseling kelompok itu membahas masalah pribadi kalian, kemudian dipecahkan secara bersama-sama di dalam kelompok. Tetapi apabila bimbingan kelompok itu berbeda, topik atau masalah yang kita bahas itu masalah secara umum, masalah yang sedang hangat, masalah yang marak yang ada di masyarakat. Nah, kalian harus juga di dalam kegiatan bimbingan kelompok itu harus adanya asas-asas yang seperti Ibu sampaikan tadi. Yang pertama ada asas kekinian, ada asas keterbukaan, ada asas kenormatifan, ada asas kerahasiaan. Nah, asas-asas itu yang akan mendasari jalannya bimbingan ini, bimbingan kegiatan kita ini. Yang pertama itu yang Ibu sampaikan asas kekinian. Asas kekinian di sini yang dimaksud adalah masalah atau topik-topik yang kalian sampaikan itu adalah topik yang lagi hangat, bukan topik zaman dahulu. Artinya masihlah diperbincangkan, masih banyak dibicarakan di masyarakat, di stasiun televisi, media cetak atau apalah begitu. Kemudian ada asas yang berikutnya, yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini artinya di antara kita, misalnya antara Ibu dengan kalian itu saling menghargai. Ibu menghargai pendapat kalian semua, kalian juga menghargai pendapat Ibu. Begitu juga antara kalian satu dengan yang lainnya saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Kemudian yang asas yang berikutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting di dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kalian asas keterbukaan ini merupakan asas di mana kalian bisa secara terbuka, secara bebas menyampaikan pendapat kalian, ide-ide yang kalian miliki, masalah-masalah yang mungkin kalian hadapi, masalah-masalah yang kalian dengar di masyarakat, bisa sampaikan di dalam forum ini ya. Kemudian asas yang berikutnya itu asas kerahasiaan. Nah, asas ini juga sangat penting dalam kegiatan ini. Asas kerahasiaan di sini kalian tidak boleh menyampaikan masalah atau pembahasan pada saat kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan pihak lain. Nah, itu
itu sangat melanggar aturan, karena itu kita sepakati kita tidak akan menyebarluaskan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dengan orang lain. Untuk selanjutnya, apa kalian sudah saling mengenal satu sama yang lain? Belum. Ya, untuk itu mari kita berkenalan dulu. Nanti ibu dulu yang memperkenalkan diri kepada kalian, kemudian kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian, juga kepada ibu, agar ibu juga tahu siapa nama kalian. Kemudian ibu mulai saja. Ibu sendiri Nimade Lestari, bisa dipanggil dengan Ibu Lestari. Ibu awali dari sebelah kanan ibu ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Andri Suandara, bisa dipanggil Andre. Ya, selanjutnya. Nama saya Doi Suma, bisa dipanggil Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Iwan Suma Permawan, bisa dipanggil Soma. Nama saya Komanita Endrayani, bisa dipanggil Nita. Dan nama saya Nikmatul Soleha, bisa dipanggil Atul. Nama saya Febrianti Hidayah Ramdayani, bisa dipanggil Febri. Ya, Iya, nama saya Saida, bisa dipanggil Ida. ya, untuk selanjutnya, untuk lebih mengakrabkan suasana kegiatan kita dalam bimbingan kelompok ini, bagaimana kalau kita melakukan sebuah permainan? Kalian setuju? Setuju. Nah, ibu usulkan di sini ada sebuah permainan yang disebut dengan rangkaian nama. Permainan ini bertujuan untuk agar kalian lebih tahu siapa nama teman kalian, juga agar lebih akrab, lebih tahu saling mengenal satu sama yang lain ya. Ibu awali dari sebelah kiri ibu. Kamu katakan siapa saja yang ada di sebelah kanan kamu. Ya, silakan. Baik, di sebelah kanan saya ada Ibu Lestari dan saya sendiri Saida. Terima kasih. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lestari, di sebelah kanan saya ada Saida, dan saya sendiri Febri. Ya. Baik, terima kasih. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lestari, ada Saida, ada Febri, dan saya sendiri Nikmatul Soleha. Terima kasih. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lestari, Saida, Febri, Atun, dan saya sendiri Nita. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sebelah kanan saya ada Ibu Lestari, Saida, Febri, Nikmatus, Nita, dan saya sendiri Soma. Baik, terima kasih. Di sebelah kanan saya ada Bu Lestari, ada Saida, ada Febri, ada Soleha, ada Nita, ada Soma, dan saya sendiri Wahyu. Baik, di sebelah kanan saya ada Bu Lestari, kemudian Saida, Febri, Soleha, Nita, Soma, dan Wahyu, dan saya sendiri Andre. Nah, untuk tadi udah dilakukan sebuah permainan ya. Kalian sudah merasa senang? Sudah. Sudah saling mengenal satu sama yang lain? Sudah. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian bebas menyampaikan masalah-masalah yang kalian pernah dengar, kalian miliki, misalnya di dalam keluarga kalian, misalnya seperti itu. Kemudian kita tentukan masalah yang mana yang akan kita bahas. Kemudian sebelumnya kita juga harus menyepakati waktu. Yang pertama-tama itu kita sepakati dulu waktunya ya. Berapa menit kita melakukan kegiatan ini. Nah, agar kalian juga tidak merasa bosan, agar ibu juga tidak banyak diambil waktunya. Gitu. Ayo silakan berpendapat berapa menit kita melakukan kegiatan ini. Ayo silakan. Wih, aktif-aktif sekali ya murid-murid ibu. Ya silakan. Siapa dulu? Siapa? Yanita dulu ya. Menurut saya sebaiknya kegiatan ini dilakukan ya 45 sampai 50 menit saja. Iya. Untuk selanjutnya, ya silakan. Bagaimana kalau waktunya 30 menit sampai 40 menit? Iya, boleh. Juga yang selanjutnya, Saida.
Ya, saya sama dengan pendapat Andri, 30 menit sampai 45 menit. Ya, untuk selanjutnya siapa lagi? Ya, semua. Mungkin kita setel waktunya 60 menit sampai 90 menit. Oh ya, untuk selanjutnya siapa lagi? Ya, cowoknya dulu ya. Menurut saya sama seperti Nita, waktu yang kita butuhkan 25 sampai 50 menit. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya, ih cantik-cantik sekali pakai jilbab keduanya ya. Ya, silakan Febri dulu. Kalau menurut saya sebaiknya 25 menit saja, Bu. Ya, untuk Kalau menurut selanjutnya. saya sependapat dengan Nita dan Wahyu. Bagaimana kita menentukan waktunya dari sekitar 45 sampai 50 menit, Bu. Iya, karena pendapat 45 sampai 50 menit itu paling banyak. Bagaimana kalau kita tentukan waktu yang kita pergunakan dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini 45 sampai 50 menit. Apa kalian setuju? Setuju. Nah, baiklah. Kemudian untuk yang selanjutnya, Ibu akan menentukan topik kepada kalian. Kemudian kalian bisa menyebutkan masalah-masalah yang ingin kalian sampaikan. Nah, yang pertama Ibu akan memberikan topik. Topik yang Ibu sampaikan adalah tentang kekerasan. Siapa yang akan mengajukan pendapat tentang kekerasan? Mungkin di tetangganya, atau keluarganya, atau pernah nonton di televisi. Silakan sampaikan. Jangan angkat tangan, jangan. Ya, silakan. Angkat tangan. Menurut saya yang pendapat saya ya tentang TKW, kan kebanyakan TKI atau TKW yang sekarang kan masalahnya itu sering kan kita tonton di televisi. Iya. Banyak tenaga kerja kita yang dari Indonesia khususnya disiksa di tempat bekerja ya, di luar negeri, sampai kan ada kebanyakan sampai meninggal dunia. Iya, untuk selanjutnya siapa lagi? Ya, Febri. Bagaimana sih kayak kita membahas kekerasan dalam rumah tangga? Soalnya kan zaman sekarang ini banyak wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cuma gara-gara hal yang sepele. Iya, bagus juga topiknya ya. Masalah rumah tangga itu memang paling rentan sekarang ya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya laki-lakinya ya, semua silakan. Mungkin menurut saya kekerasan yang dilakukan oleh premanisme, karena kan kekerasan yang dilakukan oleh premanisme itu sangat meresahkan warga dan atau masyarakat. Ya, ya, pendapat yang sangat bagus. Silakan. Yang selanjutnya. Ya, karena ini ya, ini dulu ya. Mungkin kekerasan dalam pendidikan, Iya. seperti kekerasan guru terhadap muridnya. Siswa itu dihukum dan ditendang, mungkin seperti itu. Ya, pendapat yang sangat bagus juga ya. Karena sering ditayangkan di televisi, ada siswa yang sampai meninggal disiksa oleh gurunya ya, diperlakukan semena-mena oleh gurunya. Nah, kemudian untuk yang lain, bagaimana pendapat kalian? Silakan. Ya, saya dan Ya, mungkin pendapat saya hampir sama dengan Febri, karena banyak wanita zaman sekarang itu ditindas oleh suaminya. Karena kan wanita itu lemah dan perlu perlindungan. Nah, ya, pendapatnya sangat bagus. Bagaimana? Ya, Wahyu. Menurut saya di sini sependapat dengan Febri, tapi yang dibahas di sini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Karena di sini di Indonesia terutamanya kekerasan dalam rumah tangga itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Makanya kita perlu bahas topik tersebut. Iya, setuju dengan membahas topiknya Febri ya. Ya, untuk selanjutnya nih, Mas. Saya setuju dengan pendapatnya Andre. Bagaimana kalau kita membahas tentang kekerasan dalam pendidikan, dan kan dapat terlihat di TV atau di media cetak bahwa banyak yang mengatakan guru cara mendidiknya itu keras, seperti menendang, kayak sama rekan Andre, sedikit tidak buat PR, mainannya itu menendang, tidak menghukum dengan otak, seperti mungkin ya memberikan PR tambahan seperti itu, Bu. Ya, untuk selanjutnya udah ya. Untuk selanjutnya kita tentukan topik apa yang kita bahas pada saat ini. Ya, siapa yang ingin berpendapat? Nita mungkin topiknya. Menurut saya topiknya Febri saja tentang kekerasan dalam rumah tangga, di mana
yang kita lihat di lingkungan kita aja pasti ada keluarga yang seperti itu, misalnya suaminya keras terhadap istri. Jadi saya setuju untuk membahas materi yang diajukan oleh Febri. Ya, untuk yang lain semua misalnya beda pendapatnya. Mungkin saya sependapat dengan Nita, karena di lingkungan masyarakat kita masih banyak yang sering kita lihat kekerasan dalam rumah tangga. Ya, untuk Andre, Ya, saya juga setuju dengan Febri ya. ya, Karena kekerasan di zaman sekarang ini semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, kita bahas permasalahan itu di sini. ya kalau begitu kalian semua kan sudah sepakat kita akan membahas masalahnya Febri, yaitu tentang KDRT, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga, di mana terjadi kekerasan itu pasti dikarenakan oleh tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya saling pengertian di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian silakan sampaikan masalah. Pernah nggak kalian mendengar misalnya tetangga, misalnya di televisi, di dalam keluarga misalnya terjadi percecokan? Ya silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Ya silakan Nita. Seperti yang pernah saya dengar ya di lingkungan rumah saya gitu ya. Ada satu keluarga dengan satu anak, di mana si suami ini suka mabuk-mabukan, Bu. Dia itu suka mabuk-mabukan, terus dia juga suka berselingkuh. Di sini setiap dia pulang dari temennya, dari rumah temannya, selalu dalam keadaan mabuk dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pokoknya si suami ini saat misalnya dia datang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan saat si istri menyuruh atau memberikan nasihat-nasihat, menyadarkan dia untuk tidak mengkonsumsi miras lagi dan mencari pekerjaan, dia malah seringkali memukul istrinya, baik itu dengan memberikan kata-kata yang kasar. Dan di sini juga si suami tidak menafkahi anak dan istrinya, sehingga istrinya itu sampai sampai mencari pekerjaan untuk menafkahi anaknya. Seperti itu ya, sangat memprihatinkan sekali ya. Memang seperti itu, kekerasan di dalam rumah tangga itu paling kalau tidak karena perselingkuhan, pasti faktor utamanya adalah ekonomi ya, seperti itulah. Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang masalah yang disampaikan oleh Nita tadi? Silakan ajukan pendapat kalian untuk menanggapi masalah yang telah disampaikan oleh Nita. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Ayo, silakan. Ya, silakan. Kalau saya mendengar permasalahan yang disampaikan Nita, saya cukup miris dan kasihan, Bu. Iya. Namanya wanita kan lemah, perlu disayangi. Tapi dari masalah yang disampaikan Nita, di sana seorang perempuan tersebut malah istilahnya disiksa lah, atau dipukul seperti itu. Jadi ya saya cukup kasihan lah mendengar dan prihatin mendengar masalah yang disampaikan oleh Nita. Ya, untuk selanjutnya, ya Wahyu silakan. Menurut saya ini ya, pantasnya sebelum menikah itu kedua belah pihak itu, yang laki-laki sama yang perempuan itu harus harus mengetahui dulu bagaimana sifat-sifat dari masing-masing orang tersebut. Setelah itu persiapkan diri dulu secara matang, apakah kedua tersebut sudah bekerja atau belum. Jika kalau belum bekerja, maka seperti itulah jadinya. Makanya faktor ekonomi juga menentukan faktor utama dari kerukunan di dalam rumah tangga itu. Jadi kita harus mapan dulu, baru kita baru kita menikah gitu, supaya dapat membina keluarga yang baik. Iya, pendapat yang sangat bagus. Untuk berikutnya, ya Ipe dulu silakan. Mungkin dengan permasalahan seperti itu kita hindari ya pernikahan terlalu dini gitu ya. Karena pernikahan terlalu dini itu belum siap kita untuk berpikir ke depan ya, membina hubungan rumah tangga tersebut. Karena kita juga belum kerja gitu, mungkin
masalah-masalah seperti itu akan menghambat dalam rumah tangga kita. Iya, pendapatnya sangat bagus. Untuk yang selanjutnya silakan ya Febri dulu. Masalah ekonomi yang ada dalam rumah tangga terkadang bisa menjadi penyebab utama dalam perselisihan di rumah tangga. Namun terkadang juga benar kata Andri, pernikahan dini karena sama-sama belum matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, jadinya sama-sama belum siap dalam mengarungi rumah tangga. Apalagi seperti kata Nita, dia sudah memiliki seorang anak dan di sana seharusnya harus bisa menjadi kepala keluarga dan teladan bagi anaknya. Ya, pendapatnya sangat bagus. Untuk selanjutnya ya semua. Mungkin pendapat saya, kalau kita sebagai suami, kita tidak seharusnya memperlakukan istri kita seperti itu. Karena kita juga kan lahir dari seorang perempuan, ibu kita juga seorang perempuan. Iya. Seharusnya kita memperlakukan istri kita seperti memperlakukan ibu kita sendiri. Iya, seperti itu. Memang perempuan itu harus dihargai, harus dihormati. Kita juga lahir dari seorang ibu juga perempuan. Kita harus hormat kepada orang tua, kepada perempuan, ya, agar perempuan juga bisa menghargai laki-laki. Gitu, ya. Untuk selanjutnya, ya saya silakan. Mungkin perasaan istrinya suami tersebut merasa terbebani dan tertekan ya Bu ya. Jadi setidaknya para suami itu harus mengerti perasaan istrinya agar nantinya dia tuh bisa membina keluarga yang harmonis. Ya, pendapat kalian sudah sangat bagus ya. Kayaknya semua sudah pada tegang-tegang sekali nih ya. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan peregangan seperti itu ya, biar agak rileks suasananya ya. Sekarang tangan dibawa ke atas ya, ke atas 2 kali, ke tengah, kemudian ke bawah 2 kali ya. Kemudian lagi ke samping 2 kali dan ke kanan, ke samping kiri 2 kali ya. Kita mulai dari ke atas ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah. Nah, rilekskan diri kalian ya. Kemudian kita lanjutkan lagi kegiatan kita. Tadi kan pendapat kalian sudah sangat bagus sekali tentang menyikapi bagaimana pendapat kalian tentang masalah yang disampaikan oleh Nita, kemudian apa yang kalian rasakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan ada sebuah teknik ya di dalam teori yang disebut dengan teori Gestalt. Teori tersebut ada teknik khusus, yaitu teknik permainan peran yang di mana di dalamnya itu terdapat dengan istilah top dog dan underdog. Kalian di sini top dog dan underdog ini bertujuan untuk bagaimana kalian bisa saling menghargai, bisa saling merasakan apa yang kalian rasakan pada saat kalian diperlakukan dan memperlakukan orang seperti itu. Seperti yang masalah yang Nita sampaikan tadi itu, yang top dog itu adalah suaminya, kemudian yang underdog itu adalah istrinya. Kemudian ibu akan memainkan permainan tersebut, teknik tersebut. Kemudian bagaimana apabila laki-lakinya di sini sebagai suami memperlakukan istrinya secara kasar. Kemudian bagaimana perasaan kalian sebagai istri apabila diperlakukan kasar oleh suami kalian. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti ibu balik peran kalian. Bagaimana apabila kalian sebagai istri memperlakukan suami kalian kasar semena-mena, apa yang kalian rasakan. Kemudian yang laki-laki juga seperti itu. Apabila nanti kalian sebagai suami diperlakukan oleh istri kalian seperti semena-mena, tidak sewajarnya, apa yang kalian rasakan, agar kalian juga saling memahami, saling merasakan, agar kalian tidak saling menindas satu sama lain. Untuk yang pertama ya, ibu persilakan bagaimana apabila kalian
memperlakukan istri kalian semena-mena, apa yang kalian tuntut dari istri kalian? Silakan sampaikan dari kamu dulu ya, silakan. Kalau saya menjadi suami seperti itu, saya akan menuntut istri saya untuk bekerja, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan saya sendiri akan bersenang-senang seperti mabuk-mabukan, berjudi, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya Andre, silakan. Mungkin belum selesai saya memiliki Istri ya. Saya akan melakukan istri saya tersebut mencuci, itu memasak, mengurus anak, ditinggal lah seperti itu. Dan saya bersenang-senang lah keluar untuk mencari hiburan sendiri. Ya, kemudian silakan Wahyu. Jika saya memiliki istri seperti itu gitu, saya akan menjadikan istri saya itu sebagai budak dulu. Sebagai budak, suruh dia mengerjakan segala kerjaan di rumah, dan kerjaan kita pun suruh dia yang mengerjakan seperti itu. Sedangkan saya akan bersenang-senang keluar mencari hiburan untuk merefresh otak saya. Begitu ya, itu yang laki-lakinya seperti itu memperlakukan istrinya nanti. Kemudian bagaimana perasaan kalian sebagai perempuan nantinya, sebagai seorang ibu rumah tangga ya, diperlakukan seperti itu? Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Silakan sampaikan. Siapa dulu? Ya, Nita, silakan. Kalau saya memiliki suami yang seperti itu, mungkin perasaan saya tertekan, saya kecewa mungkin dengan suami saya. Saya akan murung, sehingga mungkin di dalam keluarga menjadi tidak harmonis karena miskomunikasi lah dengan suami saya. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana perasaan kamu nih, Mas? Iya, kalau saya di posisi yang perempuan, mungkin saya merasa sangat sedih bu ya, dan kecewa. Mungkin kadang saya akan berpikir untuk bercerai mungkin dengan suami saya, dan merasa menyesal setelah menikah dengan dia, seperti itu Bu. Ya, untuk selanjutnya silakan. Jika saya menjadi istri dari pria yang seperti itu, mungkin saya akan merasa sedih, kecewa, dan menyesal telah memilih dia gitu Bu. Karena kan saya sudah berusaha, misalnya dalam rumah tangga, mengurus anak, segala-galanya, dan mengurus rumah tangga. Tapi kalau misalnya dia bersikap seperti itu kepada saya, pasti akan merasa sedih dan tertekan gitu Bu. Iya, untuk selanjutnya silakan. Kalau saya merasa terbebani, tertekan, dan merasa menyesal setelah memilih suami yang seperti itu. Dan mungkin di sini saya akan mengadu kepada mertua saya agar menegur suami saya agar bisa lebih memperlakukan istrinya lebih baik seperti itu. Ya, pendapat kalian sudah sangat bagus ya. Kalian sudah merasakan bagaimana rasanya menindas orang. Senang ya, kalau biasanya kalau pemerintah menyuruh semena-mena itu biasanya kalian merasa puas. Terus bagaimana perasaan kalian yang diperlakukan seperti itu? Pasti sedih kan? Ya, pasti sedih kalian. Kemudian sekarang Ibu tukar, bagaimana perasaan kalian apabila kalian diperlakukan semena-mena oleh istri kalian, agar kalian juga memahami bagaimana pada saat di posisi dia. Begitu juga kalian yang ditindas tadi, agar kalian juga bisa merasakan bagaimana rasanya menindas dan memperlakukan suami kalian semena-mena. Ya. Untuk sekarang Ibu balik ya, sekarang kalian yang menjadi seorang ibu yang keras dan semena-mena kepada suami kalian. Kemudian kalian bagaimana perasaan kalian? Nah, Ibu mulai dari yang perempuan ya, silakan. Nita. Kalau saya menjadi seorang istri ya yang di posisi top ya Bu ya, Mungkin saya biar beban saya hilang, mungkin saya menyuruh suami saya mencuci, terus masak biar saya santai gitu. Dia selain mencuci dia juga harus mencari nafkah untuk menafkahi saya dan anak saya. ya, Kalau saya misalnya jadi istri di tingkat top seperti itu Iya. ya,
mungkin saya akan memperlakukan suami saya seperti budak lah Bu. Dia yang memperlakukan, dia yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Dan sedangkan saya, pekerjaan saya hanya shopping dan bermain-main saja. Dan sang suami hanya membersihkan rumah, mengurus anak dan bekerja. Dan saya tinggal terima hasilnya seperti Ya. itu Bu. Kemudian selanjutnya, Jika saya menjadi istri yang kejam gitu Bu, yang keras, mungkin saya akan menyuruh suami saya untuk bekerja, tapi tidak dalam satu bidang, untuk lebih meningkatkan penghasilan dia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terus dia juga saya suruh untuk mengurusi rumah tangga, bisa mengurusin anak, masak, dan segala macamnya ada dalam rumah tangga, sedangkan saya hanya melakukan shopping dan pergi ke salon. ya untuk selanjutnya, Jika saya di posisi top dog, mungkin saya akan setiap harinya meminta uang kepada suami saya agar semua kebutuhan saya itu terpenuhi, dan masa bodoh lah dengan suami saya, memberikan dia pekerjaan yang supaya dia mengerjakan semua pekerjaan yang ada di rumah. ya. Tadi kalian juga sudah merasakan ya bagaimana kalian memerintah, bagaimana kalian memperlakukan suami kalian semena-mena. Nah, sekarang yang laki-lakinya bagaimana perasaan kalian apabila kalian diperlakukan seperti itu, apa yang kalian lakukan? Coba sampaikan pendapat kalian kepada ya semua. Mungkin perasaan saya sangat sedih, menyesal sudah menikah dengan dia. Mungkin saya akan memberikan nasihat kepada istri saya itu supaya dia itu tidak berpoya-poya menghabiskan uang seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya. Kalau saya jadi di posisi under ya, posisi di bawah, saya akan merasa sedih dan menyesal gitu. Karena saya ini tidak dapat menghidupi keluarga saya sendiri, sedangkan istri saya saja yang bekerja gitu. Dan saya akan berusaha membangkitkan diri untuk mencari pekerjaan agar dapat menopang kehidupan keluarga saya sehari-hari gitu. Ya, untuk selanjutnya. Kalau menurut saya menjadi underdog, Ya. ya dengan menghadapi istri seperti itu, mungkin saya ya pertama pasti sedih ya, dengan sifat istri yang seperti itu, dan saya akan menasehati istri tersebut supaya tidak seperti itu. Saya juga sadar ibu saya juga perempuan. Ya, begitu ya. Nah, apa kalian sudah saling merasakan bagaimana di posisi memperlakukan dan diperlakukan semena-mena oleh suami maupun istri kalian itu nantinya ya. Nah, disinilah diperlukan adanya saling menghargai, mengerti tanggung jawab agar tidak terjadi cekcokan di dalam rumah tangga ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya bagaimana perasaan kalian? Coba utarakan sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kalian memperlakukan orang lain seperti itu dan kalian diperlakukan juga seperti itu. Bagaimana perasaan kalian? Coba sampaikan. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, Rita. Mungkin kalau dilihat tadi saya saat di posisi top ya Bu ya, saya memerintah suami saya, karena saya merasa lebih plong, saya senang karena pekerjaan rumah saya serahkan kepada suami saya. Tapi kalau saya di posisi under, saya juga merasa tertekan jika ada orang yang memperlakukan saya seperti itu. Jadi kita bisa lihat saat kita merasakan perasaan saat di posisi under, jadi kita bisalah jangan gitu loh menindas orang seperti itu. Ya, kita berlanjut ke sini ya. Habis itu ke sini. Ya, silakan utarakan pendapat. Kalau menurut saya saat saya berada di top, mungkin sama perasaan saya itu senang, gembira bisa memperlakukan suami saya seperti itu, yang saya hanya menerima hasilnya saja seperti itu Bu. Dan mungkin rasa plong dan senang lah saya dapatkan. Nah, sedangkan ketika saya berada di under, mungkin saya merasa sedih dan kecewa Bu. Rasa sedih yang saya rasakan karena setiap hari dikekang oleh suami saya seperti itu. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya,
Silakan Febri. Apabila saya berada di posisi stop, saya pasti merasa plong, lega dan senang bisa memerintah suami saya semau saya gitu. Dan apabila saya berada di under, saya akan merasa sedih, kecewa dan menyesal sudah menjalani kehidupan itu bersama dia. Jadi di sini saya harus bisa menyeimbangkan, di mana saat saya harus memerintah, bukan memerintah, maksudnya menyeimbangkan posisi antara suami dan istri agar kehidupan menjadi lebih harmonis. Ya, untuk selanjutnya silakan. Jika saya berada di top, pastinya rasa beban dan tertekan itu tidak ada. Saya enak memperlakukan suami seenak-enaknya, dan jika saya berada di bawah, perasaan sedih itu pasti ada dan menyesal. Jadi di sini seharusnya satu sama lain saling menghargai dan saling mengisi seperti itu. Ya, untuk selanjutnya silakan. Mungkin menurut saya ketika saya berada di posisi atas, saya sangat senang bisa memerintah, bisa menyuruh dia, dan saya bersenang-senang. Di saat saya di posisi bawah, mungkin saya merasa menyesal, merasa sedih saya diperlakukan seperti itu. Sebaiknya kita dalam berkeluarga, sebaiknya kita saling mengisi kekurangan satu sama lain. Ya, pendapat yang sangat bagus ya. Silakan Pak. Di sini ya, kalau saya berada di posisi top atau berada di posisi sebagai raja, misalnya sebagai raja lah, kalau dikatakan itu, saya merasa senang, merasa gembira karena dapat memperlakukan istri saya dengan semena-mena, dapat memperlakukan istri saya sebagai budak seperti itu. Dan jika kalau saya berada di posisi underdog, yang di posisi bawah tuh, saya pastinya merasa sedih karena terus mendapat tekanan-tekanan seperti itu. Ya, untuk selanjutnya. Menurut saya posisi top kan di atas, Iya. pasti di atas tuh pasti merasa senang ya. Iya. Seperti suaminya dari contoh tadi itu pasti senang dia menyuruh istrinya memerintah seperti itu. Kalau yang under di bawah pasti dia merasa sedih, tersiksa, ya menyesal lah seperti itu. Ya. Kemudian ya tadi kalian sudah merasakan bagaimana kalian diperlakukan dan bagaimana kalian memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, harapan ibu ya, nanti kalian semua kan akan menjalani rumah tangga. Di sini ibu harapkan kalian bisa mengerti satu sama yang lain, juga memahami bagaimana tanggung jawab kalian sebagai istri, kemudian bagaimana tanggung jawab kalian jadi suami agar di dalam keluarga itu tercipta suasana yang harmonis. Nah, kemudian karena waktu ini ya, karena waktu sudah hampir habis, ibu simpulkan dulu dari apa yang kalian sampaikan tadi ya. Nah, di sini di dalam keluarga itu memang tidak bisa dihindarkan dari kecekcokan, dari permasalahan begitu. Sekarang bagaimana kita bisa meminimalisir itu, bagaimana kita bisa mengakrabkan, bagaimana kita bisa menciptakan suasana baru di dalam keluarga. Nah, di sini ibu harapkan pada kalian, kalau kalian belum siap, jangan dulu melakukan hal-hal yang menyangkut dengan hal itu. Misalnya seks bebas itu jangan dulu ya, pernikahan dini itu jangan dulu jangan lakukan pernikahan dini tersebut. Kemudian adalah dulu cita-cita kalian sesuai dengan apa yang kalian miliki, potensi yang kalian miliki. Kemudian carilah pekerjaan apabila kalian sudah siap mendapat pekerjaan, memperoleh penghasilan yang cukup, dan usia kalian juga sudah mapan, kalian bisa menjalani rumah tangga, agar di dalam rumah tangga kalian tercipta suasana yang harmonis, yang hangat, penuh kekeluargaan gitu ya. Ya, karena waktu juga keburu habis ya. Bagaimana kalau kalian juga sampaikan dulu bagaimana kesan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ya.
kali ini ya. Silakan, siapa ingin menyampaikan pendapat dulu? Ya, silakan, ayo. Ya, silakan, siapa dulu? Ya, kita lagi ya. Di sini menurut saya melalui kegiatan yang seperti ini, kegiatan ini sangat sangat berguna, terutama untuk diri saya pribadi khususnya Ibu ya. Dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman baru, gambar-gambaran baru lah tentang misalnya tentang apa, tentang masalah yang kita bicarakan sekarang, tentang bagaimana menjalani suatu keluarga nantinya. Kita kan semua pasti akan berkeluarga lah seperti itu Bu. Jadi ini sangat berguna sekali. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang ingin mengungkapkan kesan-kesannya? Ya, semua silakan. Baik, terima kasih. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah saya mendapat manfaatnya sangat banyak. Dari akibat pernikahan ini seperti itu, apa akibatnya, dan pesan saya untuk pemuda atau seperti generasi muda ini, janganlah kita melakukan pernikahan ini seperti itu Bu. Ya, untuk selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Ya, ini Markus silakan. Menurut saya kesan saya dari dilakukannya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Mungkin teman-teman juga merasa sangat bermanfaat. Karena apa? Di sini saya khususnya mendapatkan pengetahuan dan peran-peran apa yang harus dilakukan seorang suami dan istri. Kelak kan saya juga akan berkeluarga Bu. Jadi saya tahu peran istri itu sebagai apa dan peran suami juga seperti apa, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ya langsung saja dari sini dulu ya. Silakan Wahyu. Kalau kesan saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapat manfaatnya dan saya mendapat gambaran bagaimana nantinya kehidupan kita dalam berkeluarga gitu. Dan pesan saya, janganlah dulu kita melakukan pernikahan dini, kerjalah dulu cita-cita kita gitu. Jika kita sudah mapan, sudah sukses, barulah kita melakukan pernikahan gitu, supaya keluarga kita pun nanti menjadi harmonis, tidak ada kekurangan materi apapun gitu. Iya, bagus. Silakan Andre. Kesan saya mengikuti kegiatan seperti ini, manfaat informasi gambaran yang saya dapatkan, saya menjadi tahu kalau pernikahan dini itu atau belum siap untuk menikah menyebabkan rumah tangga seperti tadi itu hancur ya. Kalau pesan-pesan saya, kalau kita belum siap untuk menikah, belum bekerja atau belum mapan, janganlah mencoba untuk melakukan pernikahan gitu. Nanti kedepannya itu tidak bagus ya, pasti hancur jadinya. Iya. Untuk selanjutnya Febri ya. Iya. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan kali ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman pastinya. Karena pasti nantinya kami atau saya akan menjalani kehidupan rumah tangga juga nantinya. Dan di sini dapat diperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang hal itu. Sedangkan pesan saya dalam kegiatan ini, sebaiknya jika ingin berumah tangga, siapkanlah dahulu baik itu dalam bentuk studi agar bisa dapat mendapat pekerjaan sehingga nantinya menjadi mapan, dan matangkanlah dahulu pribadi masing-masing antara pria dan wanita agar nantinya tidak terjadi pernikahan dini dan perpecahan. Iya, pendapat. Ya, pesan dan kesannya sangat bagus ya. Ya, silakan. Kegiatan ini bagi saya sangat bermanfaat. Jadi saya sendiri mempunyai gambaran bagaimana saya ke depannya nanti agar tidak melakukan pernikahan dini yang supaya tidak terjadi seperti permasalahan yang kita bahas sekarang. Iya, terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah mau datang melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita pada kesempatan kali ini ya. Kalian juga sudah menyampaikan pendapat, kalian juga sudah
menyampaikan pesan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, karena berhubung waktu sudah habis, tadi di awal kegiatan kita awali dengan doa. Sekarang di akhir kegiatan kita akhiri dengan doa juga ya. Ya, doa Ibu persilakan. Doa selesai. Ya, karena waktu juga sudah habis, masalah juga sudah tuntas ya. Kemudian pada saat ini kalian bisa pulang ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Terima kasih karena kalian sudah mau datang ke tempat Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kalian bisa pulang. Ya, Ibu bukakan dulu ya. Ya, silakan. Iya. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati.